WTR kali ini kita sudah berada di kantor pemerintah daerah Kabupaten Sumedang. Halo teman-teman semua, selamat datang di podcast One Day with PR bareng aku Aska Dan aku Yasmin. Hari ini kita akan nemenin kalian untuk ngobrol-ngobrol santai tapi tetap bermakna. Nah teman-teman, hari ini kita sudah sama seorang praktisi PR dari pemerintahan daerah Kota Sumedang. Halo Ibu, mungkin Ibu boleh perkenalan diri terlebih dahulu. Halo, selamat sore. Hai, Ya, Ibu. baik, perkenalkan nama saya Puji Marliana. Kebetulan saya di sini sebagai petugas rilis berita ya terkait dengan pemberitaan pemerintah daerah Kabupaten Sumedang, tapi khusus lebih ke berita-berita pimpinan. Dalam hal ini Bupati, Wakil Bupati dan Sekda begitu. Dan saya di sini sudah dari 2014 saya menekuni bidang rilis pembuatan berita yang mungkin berhubungan langsung dengan teman-teman wartawan seperti itu. Baik, berarti Ibu sudah kurang lebih dari 5 tahun ya ada di bidang ini. Lebih. Wah, bahkan tadi sampai 11 tahun ya, udah 11 tahun ya Bu di sini. Iya, betul sekali. Awalnya saya bekerja masih di pemerintahan. Awalnya saya bekerja di kantor dinas perpustakaan. Iya, dinas perpustakaan yang waktu itu dinas perpustakaan waktu saya mengambil jurusan perpustakaan waktu kuliah, perpustakaan masuknya Pikom. Zaman dulu itu. Sampai sekarang Iya. masih kok perpustakaan. Oh, masih ya? Namun Iya. sekarang namanya apa? Iya, terus dari sana saya ditarik ke bagian Prokopim ini, protokol komunikasi pimpinan. Setelah itu karena bagian Prokopim khususnya Pemda Kabupaten Sumedang mempunyai radio pemerintah, namanya dulu itu radio RKS, radio pemerintah Kabupaten Sumedang. Dan waktu itu kami selain bekerja di kantor Prokopim juga, karena radio menjadi bagian dari kantor kami, dari Pemda, kami juga ditugaskan menjadi penyiar radio begitu. Jadi memang ada sedikit sedikit berhubungan dengan dengan rilis berita dengan media begitu. Nah, pas banget. Hari ini kita bakal bahas mengenai hubungan public relations nih dengan jurnalis atau dengan media-media begitu. Nah, boleh langsung aja. Oke, karena tadi kita juga ada dengar cerita dari Ibu ya, kalau Ibu sebenarnya sebelum ini bahkan lebih ke media lagi nih. Kalau Ibu sempat jadi sempat jadi radio, announcer, Iya, terus Ibu juga difokuskan kepada pemberitaan yang ketua-ketuanya. Oke, saya lanjut ke pertanyaan pertama ya Bu. Kalau dari Ibu sendiri, apakah sebagai praktisi PR ada kayak kesehariannya nih yang harus banget setiap hari memeriksa media monitoring, atau apakah ada Ibu? Ya, jadi keseharian saya itu pertama saya ditugaskan atau kita menerima informasi tentang agenda pimpinan. Iya, agenda pimpinan apa saja nih di hari ini begitu kan. Kadang-kadang itu ada 5-7 agenda pimpinan di setiap harinya. Karena itu kan meliputi agenda bupati, agenda wakil bupati, dan agenda sekda begitu. Tapi kita lebih fokus kedua saja, ke bupati dan wakil bupati. Jadi agendanya apa saja, lalu kita setelah itu diberi penugasan oleh atasan kita lagi untuk ditugaskan di agenda mana saja nih. Iya, misalkan hari ini agenda bupati ada groundbreaking tentang pembangunan comment center atau pembangunan masjid. Nah, itu ditugaskan per tim. Jadi kami ada timnya begitu. Jadi kami lihat dulu agenda, lalu lihat dulu penugasan. Setelah itu setelah kami menerima penugasan, lalu kami berangkat ke lokasi tempat kegiatan pimpinan berlangsung begitu. Dari sana kita mencari data informasi kegiatan ini seperti apa, kemudian tujuannya apa, kemudian bertempat di mana gitu. Ya 5W1H lah untuk
untuk rilis itu. Iya. Kita bikin dulu press release-nya, lalu kita sebarkan ke media, itu sebagai berita awal. Setelah kegiatan Bupati selesai, 1 jam sebelum kegiatan Bupati, kita harus selesai bikin beritanya, bikin rilisnya. Ya, kita dengarkan Bupati ngomong apa saja, pimpinan ngomong apa saja, lalu kita tulis Langsung ditulis beritanya. ya, Bu? Langsung kita tulis, langsung dalam bentuk berita. Iya, itu dalam bentuk berita. Datanya harus lengkap. Selain dari sambutan yang memang kantor kita juga bikin sambutan untuk Bupati dan Wakil Bupati. Setelah berita selesai, kurang dari 1 jam kita sudah harus luncurkan ke media, ke tiap-tiap media, baik itu online ataupun media cetak. Iya, dari sana setelah kita luncurkan berita kita, tulisan kita ke masing-masing media, kurang dari 1 jam sudah naik beritanya di kanal mereka masing-masing. Mungkin ini akan ada pertanyaan kecil dari saya pribadi karena saya penasaran, apakah itu kayak langsung Ibu sudah mengirimkan yang sudah jadi medianya kayak tinggal diperiksa sedikit langsung dipublikasikan? Iya, betul. Jadi memang di masing-masing daerah itu berbeda. Ya, berbeda. Tentunya di masing-masing daerah juga, di kabupaten kota lain juga sama, ada bagian Prokopim, ada bagian rilis juga. Ada masing-masing daerah yang hanya mengirimkan bentuk sambutan bupati saja. Bentuk sambutan bupati lalu kirimkan ke media, atau kita pointernya saja. Pointer dari kegiatan tersebut kita kirimkan ke media. Nah, berbeda dengan kami Prokopim Kabupaten Sumedang. Jadi kita sebenarnya media dimanjakan. Langsung sudah jadi ya Betul. diberikannya. Media dimanjakan oleh kita bikin rilis yang sudah jadi. Berita yang sudah jadi. Berita yang sudah jadi apa ya? Iya, mereka tinggal publish, tinggal up, tapi mungkin mereka juga, teman-teman media juga kadang-kadang ada yang teman-teman media juga ada yang menambahkan narasumber lain seperti itu, dan ada juga yang menambahkan data lainnya, ya seperti itu. Palingan yang dari kita itu cuman statement pimpinan saja, dan itu juga kadang-kadang di paragrafnya aja dibulak-balik kayak gitu. Itu sih. Wah, menarik banget ya Yasmin ya. Oke, kita langsung lanjut ke pertanyaan kedua. Kalau dari Ibu sendiri selama menjadi PR ini, apakah ada tantangan yang terbesar nih bila hadapi Ibu di lapangan? Mungkin kayak ada miskomunikasi atau sebagainya? Tantangan menghadapi teman-teman media atau bagaimana? Dari media boleh, tapi dari pribadi atau dari teman rekan-rekan yang dari sini juga boleh. Oke. Kalau misalkan untuk tantangan ya, karena kita kan istilahnya kita juga sama jurnalis, wartawan, tapi kita jurnalis untuk pemerintahan, ya. Jadi kita menghadapi teman-teman media, bagaimana sih caranya informasi itu disampaikan lebih hati-hati, ya, karena sudut pandangnya kan berbeda dengan media begitu. Kita dari sisi pemerintahannya. Karena tugas kita itu kan menjaga citra pemerintah, ya, citra pemerintah yang di dalamnya itu nama baik pimpinan semuanya. Nah, tentunya kan teman-teman media itu kan berbeda, ya berbeda. Nah, itu bagaimana kita cara berkomunikasinya dengan sabar, dengan telaten, dan memberikan informasi yang memang berimbang aja. Seperti itu sih tantangannya. Lebih sabar aja menghadapi rekan-rekan gitu. Keren banget ya Yasmin ya. Tadi kan Ibu udah cerita sedikit tentang pengalaman Ibu menghadapi media-media di luar sana. Nah, bagaimana sih, ada nggak cerita atau pengalaman unik yang terkesan banget oleh Ibu pengalamannya berhubungan dengan media kayak gitu? Oke. Jadi memang dituntut kesabaran, dan dituntut kita bikin rilis atau publikasi yang baik dan benar seperti itu. Mereka kan datanya pengen lengkap sekali gitu. Nah, kadang-kadang kita juga lebih selektif lagi. Dan kadang-kadang kita juga sering beradu argumen dengan teman-teman di lapangan seperti itu. Ini kan seperti ini seperti ini. Tapi kita bagaimana mensiasati itu agar nanti rilis atau berita yang keluarnya itu balance saja gitu. Jadi itu aja sih. Jadi lebih tantangannya tuh, lebih berkesannya kita adu argumen sama teman-teman di lapangan. Tapi kami satu profesi gitu. Tapi dengan sudut pandang yang berbeda gitu. Akhirnya kita menyamakan persepsi, dan akhirnya alhamdulillah tidak pernah ada tidak pernah ada yang kontra atau bagaimana gitu. Terus kalau misalkan juga ada teman-teman dari media lain yang memberitakan hal-hal
bad news, ya bad news, karena ada kadang-kadang ada yang seperti itu. Nah, kita memberikan berita imbangan. Ya, jadi kita jadikan itu menjadi good news atau berita netral kayak gitu-gitu. Itu tugas kita sih. Iya. Itu aja sih yang apa ya, yang itu tantangan buat kita, dan itu bagi aku menarik kok. Iya, adu argumen sama teman-teman. Jadi itu menambah insight kita juga sih. Iya. Nah, mungkin dari tadi cerita Ibu, menurut Ibu sendiri seperti apa sih bentuk relasi yang ideal antara jurnalis atau teman-teman media di luar sana terhadap kita nih, atau terhadap Ibu sebagai PR? Oke, tentunya kita harus menjalin komunikasi yang baik sama teman-teman. Contohnya diadakan gathering atau diadakan coffee morning dengan kita atau pemerintah. Jadi ya dari sana kita bisa sharing. Teman-teman jurnalis bisa sharing dengan pihak pemerintah dan kita yang memfasilitasi. Jadi di sana tuh akan lebih membaur aja gitu. Apa yang menjadi pertanyaan-pertanyaan teman-teman jurnalis di lapangan bisa langsung disampaikan kepada pucuk pimpinan, dalam hal ini bupati dan wakil bupati, di acara-acara tertentu seperti coffee morning, media gathering kayak gitu. Itu kan bisa langsung berbaur. Iya. Seperti itu. Jadi itu aja sih, menjaga komunikasi, menjaga silaturahmi itu. Terus juga menjaga kerjasama yang baik aja. Gitu. Kadang-kadang ada beberapa media yang memang bekerja sama dengan kami, bekerja sama dengan pemerintah gitu. Karena kan media itu kontrol sosial bagi kami ya, bagi pemerintah juga. Jadi memang apa ya, intinya komunikasi dan silaturahmi yang baik aja gitu. Karena kita dua pihaknya sama-sama saling membutuhkan. Betul, kayak gitu kan. Apalah artinya kita buat tulisan kayak gitu kalau nggak ada media, siapa yang mau mempublikasikan? Karena kan media itu menjadi kepanjangan tangan dari pemerintah untuk masyarakat, begitu kan ya? Kalau saya sendiri kebetulan sangat tertarik dengan coffee morning ini nih Bu. Kalau coffee morning ini apakah kayak acara bulanan atau mingguan atau mungkin tahunan atau dalam keadaan tertentu saja? Oke. Biasanya kita adakan coffee morning itu 1 bulan 1 kali. Iya, 1 bulan 1 kali. Sering ya Bu ya? Iya, karena di sana juga kita ada evaluasi nih dari teman-teman media apa ya. Betul. Kita inginnya apa? Dan teman-teman media juga inginnya apa, nanti di sana kita akan padukan. Begitu. Pas banget sih waktunya, terus itu juga bisa jadi waktu yang tepat untuk menjalin hubungan semi formal juga ya Bu ya. Jadi biar lebih dekat lagi dan lebih akrab lagi sama teman-teman media. Jadi tidak terlalu formal, kita bikin santai aja gitu. Jadi teman-teman media enak, dan kita juga sebagai pemerintah juga terbantu sekali gitu. Kalau selain sama coffee morning, sama media gathering itu, apakah Ibu kayak ada saluran sendiri untuk informasinya? Misalnya, kami kebetulan membuat bupatinya sedang ada acara A, terus untuk menginformasikan ke medianya tuh gimana sih Bu? Oke. Jadi kita punya WA group, WA group dengan teman-teman media, teman-teman media. Jadi kami tim peliput, tim rilis, jadi mempunyai WAG yang isinya kami tim peliput dan teman-teman media. Jadi kami share agenda pimpinan, kemudian share rilis berikut fotonya di grupnya aja. Gitu. Jadi itu lebih simpel sih kalau menurut aku. Iya, betul. Saya pribadi tadi mengiranya mungkin ini untuk media Kompas misalnya, ini dikirim ke sini. Ternyata langsung di grup aja ya. Kita masukin semuanya di grup itu. Media-media nasional, regional, lokal kita masukin di sana. Iya, termasuk online, cetak, televisi kita masukin di sana. Iya, jadi betul. Jadi satu wadah aja. Di sana di WhatsApp grup itu. Itu kayaknya lebih simpel. Iya. Lebih efektif juga sih Bu daripada yang saya pikir. Ternyata ini lebih mudah lagi sih untuk teman-teman PR-nya juga. Oke, selanjutnya kalau tadi kan Ibu sudah bercerita ya gimana cara kita membangun media relationnya. Kalau menurut Ibu sendiri sebagai seorang praktisi PR nih, apa yang bisa PR lakukan untuk membantu teman-teman media biar mereka bisa memberikan pemberitaan yang objektif, relevan, dan bermanfaat bagi publik nih Bu? Oh ya, itu tadi. Jadi kita share agenda di grup itu. Jadi teman-teman itu selain menerima
berita dari aku, menerima berita yang sudah jadi kadang-kadang teman-teman juga ikut ke lapangan. Ikut ke lapangan untuk meliput. Jadi kalau teman-teman ikut ke lapangan, jadi mereka bebas berekspresi, bebas ngambil angle-angle berita yang lainnya. Jadi tidak hanya dari ibu informasikan ya. Betul. Jadi tidak hanya fokus ke satu sudut pandang saja, tapi nanti di sana mereka bisa menemukan hal baru. Ya, yang mungkin tidak kita informasikan, tapi mereka bisa menjadikan berita itu lebih bagus, lebih menarik, lebih newsworthy mungkin kata-katanya. Jadi kadang-kadang teman-teman juga kalau misalkan ada agenda-agenda penting seperti kunjungan menteri, kan banyak banget nih ke Sumedang, menteri-menteri yang datang. Nah itu kita share ke teman-teman media, teman-teman media, nanti mereka kita fasilitasi nih akomodasinya. Ayo ikut semua ke lokasi itu. Kita fasilitasi, kita bareng-bareng ke sana. Jadi beritanya makin banyak nanti. Iya kan, jadi langsung lebih banyak yang tahu juga. Betul. Selain berita yang kita tulis, mereka juga nanti bisa bikin berita masing-masing. Iya, berita dari. Jadi nggak harus kita kasih. Betul. Ya, Bu, mereka sudah bisa bikin sendiri juga. Iya, betul. Jadi nanti informasinya lebih variatif. Beritanya lebih variatif, jadi nanti Sumedang lebih dikenal banyak orang. Amin. Ini mungkin aku nanya juga sedikit ya Bu. Kan tadi Ibu sempat cerita nih kalau kayak tadi tuh dikasih akomodasi ya bahkan untuk ke teman-teman untuk ikut meliput, untuk biar beritanya semakin banyak. Kalau itu sendiri tuh mungkin ada kayak lebih kuotanya kah atau bebas semua orang boleh ikut? Oke. Kadang-kadang yang kita fasilitasi itu karena tadi saya bilang, jadi ada media yang memang bekerja sama-sama kita. Jadi yang kita prioritaskan itu. Yang kita prioritaskan teman-teman media yang memang bekerja sama kita. Kebetulan yang kerjasama itu media-media nasional, regional, dan ada media lokal juga gitu. Nah, kurang lebih ada 17 atau 15 orang begitu yang kadang-kadang kita boyong nih gitu. Tapi selebihnya teman-teman yang memang, karena kita juga terbatas nih akomodasinya ya. Terbatas, mereka juga ada yang pakai kendaraan masing-masing gitu ke tempat acara itu gitu sih. Menarik banget nih, saya pertama kali dengar untuk PR sama media langsung jalan bersama-sama nih ke tempat ininya. Oke. Mungkin selanjutnya sebagai praktisi PR nih Ibu, menurut Ibu apa kesalahan yang paling umum dilakukan praktisi PR lainnya yang menghambat teman-teman media nih dalam mereka beroperasi atau berdampak negatif ke teman-teman media seperti itu? Oke, yang menghambat ya? Iya, mungkin lebih juga kayak misalnya mereka kurang memberikan informasi, teman-teman media jadi kayak ya ini informasinya kurang, membuat beritanya jadi lebih sulit, lebih ke gitu sih Bu. Jadi kadang-kadang informasi atau data yang kami terima ya, lebih ke yang teman-teman PR lakukan ke media. Jadi kadang-kadang ada data yang kurang lengkap nih di kami. Kurang lengkap di kami karena memang entah itu kami buru-buru atau waktunya kegiatan itu rangkaian jadi satu tempat ke tempat lain tuh harus cepat gitu. Kadang-kadang kadang-kadang data yang kami terima itu kurang. Ya, sementara media pengen yang lengkap sekali. Nah, dan kita kadang-kadang terburu-buru waktu. Nah, itu aja sih ya yang sering media tanyakan, ini gimana Bu? Ini datanya berapa? Ini harusnya bla-bla-bla, itu aja sih. Jadi kita mohon maaf ke media juga, kadang-kadang udah teman-teman cari sendiri deh. Karena teman-teman yang kurang-kurangnya cari sendiri. Tadi saya buru-buru dan sebagainya gitu-gitu aja sih. Jadi kadang-kadang dari leading sector juga kadang-kadang kan untuk hal-hal yang sensitif yang tidak perlu di-up, tidak bisa dibagikan tidak perlu di-up itu kan memang kami tidak berkenan, tidak boleh begitu kan. Kami harus mengkaji dulu. Tapi kan kadang-kadang teman-teman pengen cepat gitu. Dan memang kadang-kadang juga kita kalau misalkan kegiatannya rangkaian seperti itu, kadang-kadang kami juga rada-rada lambat. Iya, rada-rada lambat untuk bikin beritanya. Begitu, teman-teman maunya cepet-cepet aja gitu. Itu kalau teman-teman yang memang tidak ikut ke lapangan ya gitu. Itu aja sih. Mereka lebih tidak bisa melihat juga ya sebenarnya praktisi PR juga tidak mampu mungkin untuk memberikan informasi selengkap itu. Betul. Jadi memang ada informasi-informasi yang memang kita tidak bisa publish gitu.
kalau praktisi PR juga harus mempentingkan bagaimana reputasinya perusahaan ya Bu ya, nggak bisa langsung nih kasih aja medianya, nggak bisa. Nah Ibu, tadi sebenarnya juga sudah diceritakan nih beberapa, apa sih, ada nggak pesan dari Ibu sendiri untuk teman-teman media atau teman-teman jurnalis di luar sana, apa sih hal yang mereka harus pahami terhadap kita sebagai PR? Oke. Jadi kami dari tim pemberitaan-pemberitaan juga memahami bahwa teman-teman jurnalis itu harus cepat ya, harus cepat memberikan informasi begitu kan. Tapi kami juga pengen teman-teman menghargai kami selaku tim rilis yang di dalam begitu kan, karena kami juga memberikan data itu harus selektif dan kami juga meminta persetujuan dari internal atau dari leading sector seperti itu. Jadi informasi yang kami berikan juga kan harus tepat dan memang kami tidak mau untuk menyesatkan publik, itu aja sih. Kalau sebaliknya ini Ibu, pesan-pesan untuk teman-teman PR-nya sendiri, apa sih yang harus mereka pahami juga terhadap jurnalis kayak gitu? Oke, jadi itu tadi kami paham jurnalis itu harus bekerja cepat ya. Harus langsung rilis di hari Bekerja cepat dan memang kita juga bekerja di bawah tekanan. Harus cepat-cepat ini media mendukung dan sebagainya begitu kan. Nah jadi sih kami juga sebisa mungkin jangan membuat teman-teman jurnalis menunggu terlalu lama dan kami juga sebisa mungkin tidak mempersulit akses informasi yang dibutuhkan oleh teman-teman media, itu aja sih. Menarik banget ya. Ingat ya oleh teman-teman PR dan jurnalis juga di luar sana. Dan wah, nggak kerasa ya, obrolan kita hari ini udah sampai di akhir. Sebelumnya kita mau ngucapin terima kasih banyak untuk Bu Fuji sudah berbagi cerita, pengalaman dan juga insight-nya yang sangat berguna banget untuk kita. Dan semoga obrolan ini bisa membuka perspektif baru nih buat teman-teman yang sedang menonton ataupun teman-teman di luar sana, bahwa dunia PR itu bukan cuman soal kita sebagai PR rilis berita aja, mempublikasikan aja, tapi juga bagaimana sih kita membangun kepercayaan, membangun relasi, membangun hubungan dengan teman-teman media kayak gitu. Sebenarnya segitu aja. Saya Yasmin. Saya Aska, kami pamit undur diri. Terima kasih.